Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PSD, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan disiplin ilmu. Perkenalkan, nama saya Laila Husna Nurhifdi dari kelas MC 3A NIM 304021000139 Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen tahun ajaran 2022-2023. Saya akan memaparkan materi mengenai implementasi hawalah dalam keuangan syariah. Selanjutnya mengenai apa itu toh hawalah. Hawalah di sini dapat dimaknakan dengan mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Untuk hawalah secara etimologi berarti pengalihan, perubahan, pemindahan warna kulit, memikul di atas pundak. Untuk secara terminologinya, menurut Hanafiyah, dan yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang atau al-mukhil kepada orang yang berhutang lainnya atau al-muhal alaih. Untuk menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, hawalah merupakan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu. Mengenai implementasi hawalah dalam keuangan syariah. Nah, di sini hawalah dalam teknis perbankan merupakan akad pengalihan piutang nasabah atau muhal kepada bank atau muhal alaih. Nasabah meminta bantuan kepada bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang atau muhil. Selanjutnya, bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut. Atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebankan fee jasa penagihan. Penetapannya dilakukan dengan memperhatikan besar kecilnya resiko tidak tertagihnya piutang. Untuk hawalah tersebut dicantumkan dalam dalil. Yang pertama di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang yang kaya itu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihannya, piutang, dihawalah kepada pihak yang mampu, maka terimalah. Selain dicantumkan di dalam hadis, dalil hawalah juga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, sebaiknya lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mengenai skema penerapan hawalah, yang pertama yaitu penerapan hawalah pada pembiayaan faktoring. Disebut juga merupakan transaksi pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan yang bertindak sebagai muhal alaih dengan cara mengambil alih piutang dari penjual atau pemberi jasa atau muhal atas hutang pembeli atau penerima jasa yang disebut muhil. Di dalam PPT disebutkan gambar pembiayaan faktoring. Yang pertama yaitu kontraktor muhil berhutang kepada supplier material muhal atas pembelian bahan-bahan bangunan. Yang kedua, muhal mengalihkan piutangnya atas hutang muhil kepada lembaga pembiayaan syariah muhal alaih atas pengetahuan kontraktor atau muhil.
Yang keempat yaitu pada saat jatuh tempo hutang kontraktor atau muhil melakukan pembayaran kepada lembaga keuangan syariah atau muhil atau muhal. Yang kedua adalah penerapan hawalah pada pembiayaan letter of credit dalam rangka impor. Pembiayaan dengan akad hawalah pada transaksi letter of credit dalam rangka impor diawali dengan penerbitan letter of credit dengan akad wakalah atau kafalah dengan skema sebagai berikut. Seperti yang ditampilkan di dalam gambar itu pembiayaan letter of credit dalam rangka impor. Nah, di sini akad hawalah dilakukan antara importer atau muhil dan bank syariah atau muhal alaih untuk mengalihkan hutang importer kepada eksportir atau muhal menjadi hutang importir kepada bank syariah. Selanjutnya yaitu kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. Yang kedua, post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dahulu hutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting pada dasarnya sama dengan hawalah, namun dalam bill discounting, nasabah harus membayar untuk keuntungan dan manfaat akad hawalah. Yang pertama, memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, terjadinya talang dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Hawalah dalam pandangan Bank Muamalat Indonesia adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang lain wajib menanggungnya. Dalam istilah fuqaha, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Misalnya, si A atau muhal memberi pinjaman kepada B, si muhil tersebut, sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C atau muhal alaih. Begitu B tidak mampu membayar utang kepada si A, maka mengalihkan beban utang kepada si C. Dengan demikian, si C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang si C sebelumnya pada si B dianggap selesai. Dan juga fatwa DSN MUI hawalah. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 31 DSN MUI 4 2002 tentang pengalihan hutang. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 12 DSN MUI 4 2000 tentang hawalah. Yang ketiga, fatwa DSN MUI nomor 34 DSN MUI 9 2002 tentang letter of credit impor syariah. Yang keempat, fatwa DSN MUI nomor 58 DSN MUI 5 2007 tentang hawalah bil ujrah. Selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya hawalah. Yang pertama, salah satu pihak yang melakukan akad itu memfasak atau membatalkan akad hawalah. Yang kedua yaitu pihak ketiga muhal alaih melunasi hutang yang dialihkan itu pada pihak kedua atau muhal. Yang ketiga, pihak kedua atau muhal membebaskan pihak ketiga atau muhal alaih dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan itu. Yang keempat, apabila pihak kedua atau muhal wafat sedangkan pihak ketiga muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua atau muhal. Yang kelima, pihak kedua atau muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga muhal alaih. Sekian paparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas, bisa dimaafkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.